Perkenalkan, saya atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Mertoidan. Yang pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kita berbincang-bincang. Jadi pimpinan cabang Mertoidan ini sebenarnya adalah awalnya dari gerakan Angkatan Muda Muhammadiyah di awal-awal tahun 55, kemudian diteruskan menjadi tahun 56, 57, baru setelah itu secara resmi pimpinan cabang itu terbentuk seiring dengan pimpinan cabang di lain tempat di Kabupaten Magelang. Jadi wilayah pimpinan cabang Mertoidan itu adalah bagian daripada pimpinan daerah Kabupaten Magelang ya. Kemudian dari tokoh-tokoh angkatan muda itulah kemudian membentuk beberapa kajian yang rutin. Terutama kalau di Mertoidan ini ada dua tempat yang menjadi sentral Muhammadiyah. Yang pertama adalah di Desa Jogonegoro ya. Di situ para kader Muhammadiyah banyak juga. Kemudian yang kedua di Sumberjo. Lalu yang jelas kalau sejarah nanti saudara bisa membaca di buku ya. Kalau tidak jelas catatan di perpustakaan itu ada. Jadi Muhammadiyah ada dan bermakna bagi Kabupaten Magelang. Kemudian Muhammadiyah cabang Mertoidan dari waktu ke waktu ya tentunya mengikuti ya aturan baik anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga untuk menyusun organ ataupun kegiatannya. Secara struktural pimpinan cabang Muhammadiyah Mertoidan itu memiliki 8 ranting atau 8 ya struktur pimpinan di bawah pimpinan cabang. Ya dari mulai ada Bulurejo ya, Banyurojo, kemudian ada Banjarnegara, Sumberjo, kemudian ada Jogonegoro, Kalinegoro, dan diakhiri di Pasuruan ya. Kemudian saya sampaikan pula bahwa kegiatan pimpinan cabang Muhammadiyah ini lebih berfokus pada kegiatan keagamaan ya. Ada kajian yang ada di ranting Jogonegoro, di ranting Banyurojo ya, dan juga di ranting-ranting lain. Nah, kegiatan ini memang sampai sekarang masih berjalan dan masih eksis atau masih ada, sehingga ini keberadaan Muhammadiyah di wilayah atau di bagian dari cabang Mertoidan itu masih cukup ada. Ini saya rasa yang kaitannya dengan sejarah singkat ya. Kalau ditanya target, tentunya targetnya masih sangat jauh daripada harapan ya. Tetapi Muhammadiyah Mertoidan seiring dengan pimpinan cabang yang lain ya, pertama secara kelembagaan yang menguatkan organisasi. Jadi bagaimana pimpinan cabang Muhammadiyah Mertoidan itu membimbing, membangkitkan motivasi untuk adanya realisasi atau terbentuknya struktur pengurus yang ada di ranting dan di amal usaha selain pendidikan ya. Yang kedua secara organisatoris ya juga Muhammadiyah mematuhi apa yang dilakukan atau yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu melaksanakan kegiatan musyawarah, pemilihan pimpinan yang secara periodisasinya berjalan 5 tahunan sekali. Setelah muktamar dilangsungkan, kemudian diikuti muswil ya, musyawarah wilayah, kemudian musda, dan yang terakhir adalah muscap atau musyawarah pimpinan cabang. Di Mertoidan itu kan masyarakatnya kan saya katakan heterogen ya. Satu heterogen, yang kedua adalah urban. Jadi urban itu orang yang masuk
di wilayah Mertoidan itu banyak sekali. Jadi di Mertoidan itu banyak orang yang bertempat tinggal tapi hanya sebatas bulan ya. Ada yang maksimal 2-3 tahun tapi rata-rata bulan hitungannya, sehingga eksistensi keberadaan orang-orang di Mertoidan itu memang silih berganti dan datang pergi ya, jadi nggak ada yang menetap ya. Kemudian target di pemetaan saya ulangi lagi sampai akhir dengan tahun 2018 setelah kita dilantik lagi untuk periode terakhir sebelum Muktamar 47 kemarin itu kita memetakan dakwah Muhammadiyah. Jadi disepakati pimpinan cabang Muhammadiyah itu memberikan kesempatan seluruhnya untuk ranting yang bergerak. Kemudian yang kegiatan yang diharapkan tahun 22 ini adalah kita bisa mewujudkan generasi atau kaderisasi angkatan muda Muhammadiyah. Jadi dari sejak dulu sampai sekarang ini memang Mertoidan yang paling cukup memprihatinkan adalah di angkatan muda Muhammadiyah, baik strukturnya maupun kegiatannya. Kalau personelnya itu sebenarnya banyak, tapi mungkin kurang berjalan maksimal ya. Maka ini yang tahun ini adalah kita fokuskan untuk kader Muhammadiyah yang kemarin tahun 2018 itu sudah kita deklarasikan pendirian 100 kokam, yaitu 100 angkatan muda. Sudah berjalan tapi memang hilang lagi di jalan-jalannya. Jadi ini adalah satu keprihatinan kami. Kemudian yang paling terakhir, target di tahun 22 ini adalah kita mewujudkan pusat Muhammadiyah cabang, atau ya bahasanya adalah the center of branch Muhammadiyah atau MBC atau Muhammadiyah Branch Center ya. Jadi ini pusat cabang Muhammadiyah yang ada di Jogonegoro atau di Honggosari. Insya Allah nanti dalam waktu 1 tahun hingga 1,5 tahun di situ akan ada kita dirikan kantor cabang Muhammadiyah, kemudian Lajismu, kemudian pusat toko Muhammadiyah. Itu karena yang paling strategis di dekat jalan raya. Ini kira-kira target yang dilakukan oleh pimpinan cabang. Sekali lagi, pimpinan cabang adalah berfungsi mengkoordinir atau membantu kebijakan pimpinan daerah untuk menghidupkan kegiatan ranting. Yang sudah kita lakukan yang pertama adalah pemetaan dakwah Muhammadiyah. Jadi pimpinan cabang Mertoidan sadar bahwa pengurus kemudian partisipasi ini memang tidak sebanyak dengan pimpinan cabang yang lainnya. Ya sebenarnya koordinasi sudah sejak dulu dibentuk, baik yang sifatnya rutin maupun yang insidental. Yang rutin adalah kita mengadakan namanya pengajian pimpinan ya. Jadi pengajian pimpinan kita adakan di minggu ketiga setiap hari Sabtu. Kemudian yang kedua mengadakan rapat pimpinan atau pertemuan yang kita lakukan secara bergilir dari ranting dan aum. Kemudian rapat ketiga adalah kita rutin mengadakan pertemuan bulanan ya, setiap bulan, yaitu untuk pimpinan cabang ya. Kita bergilir dari rumah ke rumah ya. Lalu koordinasi yang terakhir adalah kita mengadakan namanya Rapimcap, rapat pimpinan cabang atau Muspimcap. Jadi musyawarah pimpinan cabang itu dihadiri oleh pengurus cabang, kemudian Aisyah dan Urtum yang lain, ada pemuda, ada NA ya, ada IPM bukan IMM ya, jadi IPM ya. Nah,
meskipun cabang Muhammadiyah Murtadin berdekatan dengan Unima atau Universitas Muhammadiyah Magelang, tapi IMM itu kewenangannya adalah di DPC IMM sendiri yang menjadi kewenangan bimbingan langsung oleh pimpinan daerah, jadi bukan pimpinan cabang. Jadi pimpinan cabang memiliki namanya Ortom IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian dan dihadiri juga oleh pimpinan AUM. Itu yang kita miliki. Oke, nama saya Eko Santi Yugo Purnomo. Saya Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Mertoyudan. Saya di sini sudah cukup lama, 17 tahun sejak 2024. Jadi SMK ini berdiri dulunya adalah SMA tahun 83. Kemudian karena tren SMA menurun dan tren SMA meningkat, maka pada 97 sekolah ini berubah menjadi STM dulu, kemudian menjadi SMK. Visi misi tentunya selalu mengalami perubahan. Visi misi yang terakhir ini menyesuaikan dengan keadaan dari anak-anak kita, generasi milenial ya. Itu adalah Islami, profesional, dan visioner. Visioner ini yang paling penting. Ini sejalan dengan semangat pembaharuan Muhammadiyah. SMK ini hanya satu jurusan, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, kebetulan semuanya komplit, kita sudah lengkap dan kekinian. Kendaraan, mesin-mesin prakteknya juga mesin-mesin baru. Kemudian peralatannya ada scanner dan sebagainya sudah baru.